Tapi manusia cenderung meninggalkan Tuhan saat dia ada dalam masalah. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat yang berbahagia ini kita akan belajar tentang korban yang berkenan dalam masalah. Sebenarnya, dalam atau tidak dalam masalah, kita tetap harus mempersembahkan korban kepada Tuhan karena Tuhan itu layak menerima segala sesuatu itu dari kita. Tuhan itu tidak serakah maunya yang terbaik, maunya semua. Tidak, Tuhan itu hanya menguji iman kita. Karena itu jangan lenyapkan korban ketika kita dalam masalah. Karena tanpa korban tidak akan ada kemuliaan. Korban kepada Tuhan yang berkenan kepada Tuhan itu seperti bahan bakar, seperti kayu bakar. Ketika api kemuliaan turun, yang dicari adalah mezbah. Nah, korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu sangat menentukan kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan lenyapkan korban. Mentang-mentang kita dalam persoalan, jangan pernah kita itu menahan apa yang menjadi hak milik Tuhan. Masalah setiap kita kadang-kadang kita menunggu kapan problema ini akan berakhir. Ingatlah, dari semua yang terjadi, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan pasti akan membawa kita keluar dari persoalan kita. Tetapi selama kita ada dalam pergumulan, persoalan itu, persembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, walaupun kita ada dalam pergumulan, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Jangan frustasi dengan apa yang belum kita capai atau belum kita miliki. Hitung juga apa yang bertahan, apa yang masih ada di sisi kita, apa yang masih kita miliki, apa yang masih kita punyai. Hitunglah berkat yang Tuhan tetap berikan kepada kita walaupun kita ada dalam pergumulan. Pertimbangkan satu persatu apa yang Tuhan lakukan waktu kita dalam pergumulan. Bagaimana Tuhan tetap memelihara kita oleh karena kasih-Nya. Dia memelihara umat-umatnya. Dia memelihara kita. Karena itu dalam kehidupan kita, usahakan untuk kita tetap mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. 3 korban yang berkenan kepada Tuhan. Pertama, tubuh kita. Dalam kitab Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kalau kita ada dalam permasalahan, jangan kita berbuat dosa. Memang jangan berdosa itu bukan hanya dalam masalah, tapi saat kita tidak dalam masalah, kita tuh tetap jangan berbuat masalah. Tapi manusia cenderung meninggalkan Tuhan saat dia ada dalam masalah. Karena itu korban yang berkenan setiap waktu, apalagi ketika kita berada dalam masalah, adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita dalam masalah. Jangan kita jatuh dalam dosa secara sengaja. Karena kita kecewa, kenapa doa kita belum dijawab? Kita marah sama Tuhan, kita mengangkatlah tanganmu dan sembah. Ketika mujizat belum terjadi, kita masih bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan, jangan melukai diri sendiri. Jangan menjadi orang yang murtad dan menjual imannya. Jangan menjadi orang yang menumpahkan kutuk kepada sesamanya. Jangan liar hati kita. Persembahkan tubuh kita ketika kita dalam masalah. Hal kedua yang boleh kita lakukan, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan dalam atau saat kita dalam pergumulan, dalam masalah, yaitu harta kita.
Filipi 4 ayat 16 berkata, "Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah." Kalau kita tidak bisa memberi dari kelimpahan, kita bisa memberi dari kekurangan. Jangan pernah kita menjadi orang yang kikir, picik, dan pelit. Sekalipun masih dirudung dengan masalah keuangan sekalipun, tolaklah untuk menjadi orang yang perhitungan dengan Tuhan. Taburlah apa yang baik, belajarlah untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang terakhir adalah pujian. Pujian kita kepada Tuhan. Jangan mengeluh terus, menggerutu dalam persoalan. Itu akan menggagalkan perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kita. Pujian kita adalah korban syukur. Itu bisa kita persembahkan sebagai sesuatu yang berkenan kepada Tuhan ketika kita masih ada dalam permasalahan. Ibrani 13 ayat 15 dan 16 berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Kita bisa mensyukuri Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, ajarku berkata Tuhan Yesus baik. Tetap ku berkata Tuhan itu baik. Syukurku naikkan kepadamu, sembahku berikan. Aku tidak memiliki apa-apa, hanya ini Tuhan persembahanku, korban pujian dari mulutku, sebab hanya ini yang kumiliki. Pakailah hidupku sebagai alat di tanganmu seumur hidupku. Naikkan pujian seperti itu. Coba bayangkan saat Tuhan mendengar hal itu, tidak mungkin Tuhan tidak akan terharu. Tuhan tidak akan berlambat-lambat memperhitungkan iman kita. Tubuh kita, harta kita, pujian kita adalah korban yang berkenan kepada Tuhan saat kita dirundung masalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.